Pak Prabowo, cukuplah kita mengalami 5 tahun terakhir atau bahkan 10 tahun terakhir itu presiden yang mengatakan A untuk menunjukkan B gitu ya, atau mengatakan B untuk menunjukkan A. Kita berharap Pak Prabowo kalau katakan A, B, B gitu, sehingga tidak jadi macan podium. Gitu. Isu soal ijazah palsu sedikit banyak ya membuat orang kemudian berpikir ulang tentang apa dan siapa sih sebenarnya Pak Jokowi ini. Kasus ijazah palsu ini, nggak ada satupun partai yang bela Pak Jokowi. Isu adili Jokowi, nggak ada tuh partai-partai yang bela. Soal Gibran diminta oleh para purnawirawan dicopot. Nggak ada partai yang bicara. Kenapa Pak Prabowo nggak undang Gibran di pertemuan para purnawirawan? Pak Prabowo pegang isu ini. Untuk apa? Untuk nekan juga. Kenapa itu dilakukan orang? Karena model cara berpolitik begini yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, kembali bersama saya Pompi Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kocaknya tentang isu yang namanya matahari kembar. Kayaknya ada yang pengen terus berkuasa. Siapakah dia? Di studio sudah ada narasumber yang luar biasa yang selalu bilang bahwa nafsu berkuasanya luar biasa orang ini. Bung Ray Rangkuti. Halo, siapa orang ini, Bung Ray? Ya, nggak usah disembunyi-sembunyiin lagi. Kan? Nggak usah disembunyi lagi ya. Jadi kita melihat bahwa Pak Jokowi itu ternyata masih banyak pengaruhnya. Dan pengaruhnya semakin menggurita lah masih ya. Masih kemana-mana. Dan intinya menurut Bang Ray ini, kira-kira kenapa sih dia pengen terus berkuasa gitu? Apa? Emang nikmat atau emang ada kebutuhan lain secara politik? Tentu saja ya ada faktor kenikmatan gitu. Ada semacam habit ya. Kan ada orang tuh yang memang habitnya ingin berkuasa terus kan. Kalau kita runtut misalnya sebelumnya itu kan isu 3 periode itu kan nggak jauh-jauh dari istana kan. Jadi meskipun berkali-kali beliau mencoba menutupinya yang kata saya nggak tahu menau gitu, tapi orang-orang di sekitarnya tetap mempromosikan 3 periode itu. Kan kalau beliau sebenarnya tidak berkeinginan, yaitu dengan cepat diredam isu itu, dia mengatakan stop deh. Ya, selesai itu. Berarti dia menikmati ya kekuasaan ini. Itu yang saya sebut tadi kan. Memang ada habit di dalam diri orang itu yang ya macam-macam orang. Ya kayak kita mungkin habitnya ya ngomongin politik gitu. Meskipun nggak berkuasa tapi demen aja ngomong politik. Nah beliau lebih dari sekedar ngomong, ingin berkuasa juga. Sinyal misalnya kayak menteri-menteri datang itu pun juga bagian daripada itu ya, kenikmatan itu ya, kenikmatan itu. Kenikmatan. Jadi artinya kan kalau saya lihat ya Pak Jokowi ini ingin menampilkan apa yang nggak lazim secara umum tuh, gitu kan? Apa yang nggak lazim di dalam ritus kultur politik Indonesia itu yang beliau ingin tampilkan gitu. Tidak lazim itu dalam misalnya begini, konteks apa tuh? Sorry, supaya clear ya. Contoh paling update lah ya, misalnya kan yang lazim di dalam tradisi politik Indonesia, kalau udah tidak jadi jabatan presiden, ya agak meredup sedikit lah, agak lengser ke Prabowo. Ya, agak jaga diri lah dari politik. Itu yang dilakukan oleh Pak Habibie, ya kan, dilakukan oleh SBY, ya, Ivan Pak Harto ya, Ivan Pak Harto, ya kan, Megawati. Nah Megawati itu terlibat politik karena jadi ketua umum partai. Betul. Jadi tetap jaga SBY gitu ya, tetap jaga. Bahkan SBY juga udah mengatakan sebagai mantan presiden mereka nggak bisa ngomong tiap waktu kayak gitu loh. Betul. Nah kultur itu kayaknya diubah oleh Pak Jokowi, justru dengan tampil terus-menerus kan, dengan memperlihatkan itu tadi dikunjungi orang, ya kan ngomong politik, ini itu dan sebagainya itu gitu. Nah itu yang saya sebut kadang-kadang Pak Jokowi ini ingin tampil beda terus gitu loh. Nah dengan dengan apa yang umum di dalam kultur politik Indonesia itu yang nah itu bisa terjadi karena memang harus diakui kehadiran Pak Jokowi dalam dunia politik itu
sesuatu yang menjadi pembeda terus-menerus memang. Pembeda terus-menerus pembeda, gitu ya. Pembeda. Nah, misalnya sebagai contoh tuh kan, beliau dari tukang kayu wali kota. Gitu. Agak nggak jamak tuh. Biasanya ketua DPD, DPW itu, dan DPC itu jatahnya tuh biasa tuh kan. Baru setahun jadi wali kota langsung jadi gubernur gitu kan. Gubernur di DKI gitu kan. Dari DKI langsung jadi presiden. Itu kan dobrakan semua tuh. Iya. Ya kan mendobrak record breaker istilahnya itu kalau saya nggak lazim lah pemecah rekor muri itu dan beliau bukan orang partai bukan penguasa partai gitu dan baru orang di partai juga baru yang paling penting salah satunya itu ya dia di backup oleh publik bukan di backup oleh partai politik jadi memang ketidaklaziman terus nih yang terjadi pada Pak Jokowi mungkin karena background itulah beliau juga merasa pasca setelah jadi presiden pun yang tidak lazim dalam dunia politik Indonesia itu ya terus kelihatan dilakukan oleh beliau gitu. Termasuk ya mengadukan orang atas dasar penghinaan. Kasihan nonton kita itu. Iya. Ya mudah-mudahan ujungnya husnul khotimah lah ya. Iya. Mudah-mudahan. Gitu. Nah itu yang saya baca dari Pak Jokowi. Nah itu artinya jadi itu ada bagian daripada dia menunjukkan kekuasaan pada saat yang kasus yang terakhir ini. Iya, semua rangkaian ini menurut saya. Semua rangkaian ini menunjukkan bagian daripada menunjukkan di dalam dirinya memang hasrat berkuasa itu selalu ada. Gitu. Itu yang saya baik formal atau non formal kan. Yang formal ya jadi presiden macam-macam. Yang informal ya seperti yang kita lihat akhir-akhir ini kan. Gitu. Nah, itu terkait dengan dirinya. Tapi di luar itu juga menurut saya ada kepentingan yang lain. Kepentingan apa ya? Kepentingan menjaga politik keluarganya. Gitu. Gibran. Ada Gibran tentu, ada menantunya, ada anaknya juga di PSI gitu. Benar. Nah, itu semua memang harus dikawal oleh Pak Jokowi karena Gibran belum secanggih semua Pak Jokowi dalam konteks politik. Semua keluarga yang terlibat dalam politik ini saya kira masih baru lah. Khususnya Gibran ya sebagai anaknya tertua dengan posisi yang paling utama dalam keluarganya. Jadi gimana pun ya itu harus dijagain terus oleh Pak Jokowi gitu. Nah dari dua faktor itulah menurut saya ya setidaknya tuh ya memang dalam dirinya sendiri ada hasrat berkuasa yang terus menerus gitu ya. Dan yang kedua adalah hasrat berkuasa itu berkepentingan dengan menjaga posisi politik dari keluarganya gitu di banyak tempat. Berarti ini Gibran selama 5 tahun ini akan dijagain terus sama Pak Jokowi dong kalau kayak gitu. Itu mau tidak mau sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Kalau dia perang sendiri dilepas siapa? Gibran? Saya nggak usah ngomongin lagi. Maksudnya apa tuh? Indikasinya pasti jebol lah ya gawang, jebol kan gitu kan. Saya nggak tahu juga ya. Beliau kenal nggak menteri-menteri yang ini sekarang ini? Iya, belum tentu. Maksudnya secara pribadi. Di politik kita itu. Yang paling penting kan itu ya. Jadi politik kita itu kan dipertautkan oleh 3 hal ini. Umumnya loh ya, ini saya bicara umum. Pertama, ya Anda punya visi yang sama. Ya kan? Dan visi yang sama itu yang mempertemukan Anda. Bahasa yang lain sih agak keren dikit namanya ideologi. Iya. Nah yang kedua Anda dipertemukan kepentingan yang sama. Turunannya tuh kan. Kepentingan kita bertemu Caimin dengan Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi bukan karena visi yang sama, tapi karena kepentingan yang sama ingin berkuasa kan. Iya. Jelas mereka berbeda, visinya beda. Waktu Pilpres 2019 kan. Udah clear banget. Iya. Lalu Caimin ketemu Prabowo sekarang juga bukan karena visi yang sama. Karena urusan karena kepentingan yang sama ya. Kepentingannya apa ya? Kepentingan sama-sama ingin berkuasa gitu kan. Caimin satunya mengatakan perubahan, nah ini mengatakan kelanjutan ya kan. Di mana akhirnya dia berubah untuk melanjutkan. Perubahan itu artinya berubah dari sana, berubah dari sini. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga dipertemukan oleh pertemanan. Itu penting. Benar. Gitu. Nah ini bisa bercerai nih. Visi ini gitu. Di dalam tradisi kita kan. Iya.
Apalagi kalau kepentingan yang bicara. Tapi pertemanan ini biasanya yang menyelamatkannya. Kita pernah menyaksikan tuh, ada yang namanya Menteri Bahlil, Ketua Umum Golkar, itu cium tangan sama Gibran. Itu kira-kira dia mencium tangan Gibran itu karena memang mendorongkan Gibran, atau istilahnya menganggap Gibran itu bosnya, atau karena bapaknya? Ini kayak yang kedua nih. Yang kedua ya. Kepentingan, pertemuan karena kepentingan. Karena kedekatannya Bahlil ini dengan Pak Jokowi kan sebetulnya ya. Iya, enggak, lebih karena kedekatan, bukan kedekatannya itu berbasis kepentingan gitu loh. Oh, ya kan? Yang tadi juga. Yang tadi, bukan berbasis ideologis atau visi. Iya. Apalagi berbasis pertemanan. Lalu Bahlil ketemunya sama Pak Jokowi itu kan periode kedua. Iya. Nah, kawan-kawan kita yang lain jauh lebih dekat dengan Pak Jokowi. Sebetulnya. Iya. Kalau soal itu gitu. Tapi mereka bertemu di situ gitu. Nah, itu pertemanan. Nah, yang saya mau katakan tadi, Bu, kalau Anda nggak ketemu dengan yang pertama nih, visinya, nggak ketemu dengan ideologinya, gitu, nggak ketemu dengan pertemanan itu yang menyelamatkan. Nah, itu yang saya katakan tadi itu, dia kenal nggak ini orang-orang satu persatu. Dia jangan-jangan dia kenal tuh karena kepentingan aja. Nah, begitu kepentingannya nih nanti berpisah. Bisa kalian nggak ada hubungan nggak hubungannya masalahnya gitu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang pertemanan itulah yang membuat ya teman politik itu nggak akan lari gitu. Ya, Pak JK punya teman-teman politik yang dekat dan selalu support dia dalam keadaan up atau down. Pak SBY juga kita saksikan ada loyalis-loyalisnya. Gitu. Pak Jokowi saya kurang ngelihat sih sebenarnya. Karena banyak kepentingan yang tiba-tiba berpencar-pencar. Iya. Analisanya gimana? Itulah pentingnya Pak Jokowi ini selalu berada di atas, kelihatan mengontrol kekuasaan itu. Jadi loyalisnya ini menurut saya dipertemukan oleh kepentingan itu. Iya. Sama-sama punya kepentingan. Kan ada dulu tuh loyalisnya Pak Prabowo Jokowi karena belum mendapatkan jatah tiba-tiba ngambek kan. Saya bubarin nih organisasi, masih ingat begitu dibilang saya bubarin organisasi, dapatlah wamen, ya kan? Iya. Ya kan? Memang harus agak-agak ngancem-ngancem dikit. Iya. Supaya diingat juga. Nah, ada yang bertransformasi kan? Nah, saya tidak tahu persis yang mana itu, yang pakai mania, yang pakai pro, yang macam-macam, kita nggak tahu. Kan transformasinya ke pro Prabowo, ya Jokowi Prabowo mania, yang sebagainya. Ganti nama aja. Ganti nama. Rebranding, rebranding. Enggak, itu juga artinya berpindah ininya. Kepentingannya. Bukan kepentingannya, berpindah kepalanya nih. Gitu kan. Nah, kalau dulu kan apalah mungkin namanya Jokowi mania atau Jokowi atau macam-macam gitu kan, sekarang menjadi Prabowo mania lah, ya kan, pro Prabowo lah. Kalau Projo apa? Prabowo Jokowi. Nah, itu yang kita nggak tahu nih, ya kan. Projo harus propo dong. Saya tidak tahu persisnya mana yang pindah itu, gitu. Tapi maksud saya ada dulu yang menyebut ini Jokowi, sekarang menjadi ini Prabowo. Nah, itu artinya kepentingannya segitu aja karena memang mereka dipertautkan oleh kepentingan itu. Iya. Nah, apakah itu masuk dalam kategori loyalis atau pertemanan itu gitu? Nggak masuk karena mereka berpindah kok gitu. Iya. Jadi dramaturgi yang disajikan di dalam konteks isu ijazah ini pun yang melibatkan Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu, ini bagian daripada dia unjuk gigi kekuasaan ya kira-kira ya. Iya, itu satu hal ya. Tapi hal yang lain itu adalah kenapa yang saya mau katakan begini. Sebetulnya kan kalau mau diselesaikan cepat ini cepat. Tapi kan beliau kelihatan memilih jalan panjang kan gitu. Meladeni gugatan-gugatan dari luar dengan cara yang tidak menyelesaikannya selekas-lekas mungkin. Karena tuntutan dulu itu kan sederhana aja. Perlihatkan ijazah aslinya. Iya, sebetulnya. Itu aja kan sebenarnya. Nah, kalau beliau perlihatkan, nih ijazah asli saya. Tentu mungkin akan ada gugatan ketidakpercayaan di luar, bisa saja. Lalu bawa aja ke pengadilan. Supaya disahkan oleh pengadilan bahwa itu adalah ijazah asli. Selesai perkara. Tapi kan enggak nih. Muncul drama gitu loh, kira-kira itu.
dalam bahasa yang lain itu bagian dari beliau memperlihatkan bahwa dukungan publiknya masih kuat terhadap dirinya dan dengan sendirinya efeknya kepada kekuasaan itu. Gitu. Tapi kan dia bertaruh dong kalau kayak gitu. Artinya bertaruh kan bisa aja nanti ujung-ujungnya sebenarnya orang beropini terbalik. Jadi malah nggak mempercayai keberadaannya dia. Karena udah dibaca. Udah dibaca dulu. Udah dibaca. 6 bulan, 7 bulan setelah lengser tuh ya apa namanya itu tingkat orang percaya kepada dia itu masih terpelihara lah. Udah kebaca gitu. Ya. Itu yang dikelola terus kan. Menurut saya tuh. Nggak mungkin orang berdasarkan gugatan itu orang pindah tuh sulit gitu loh. Justru itu yang dipakai tuh untuk tetap memperlihatkan bahwa masih ada perhatian yang positif dari publik terhadap dirinya gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau untuk menjaga Gibran ini kan lama nih 5 tahun kan. Nah. Sedangkan ya loyalis-loyalisnya sekarang masih ada di dalam kabinet, masih ada yang menjabat kemungkinan di penegakan hukum, lembaga-lembaga penegakan hukum gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang-orang ini selesai, maksudnya yang berhutang budi sama Pak Jokowi gitu ya, dan kemudian diganti oleh Pak Prabowo dengan orang-orangnya dia tentu yang fresh, yang baru, dan mungkin juga Gibran nggak akan dilibatkan di dalam konteks itu, berarti akan berkurangkah pengaruhnya Pak Jokowi itu? Apakah kemudian dia akan mempertahankan orang-orang ini bagaimanapun caranya? Itulah mengapa menurut saya lagi-lagi faktor Pak Jokowi terus terlihat berkecimpung dalam dunia politik harian ini gitu. Kenapa itu? Karena beliau pada tingkat tertentu nggak bisa juga melawan kodrat alam ini kan. Ya Anda makin lama tidak berkuasa ya akan makin jauh dari pusat kekuasaan itu. Kecuali Anda punya perahu untuk nyampe ke sana lagi gitu. Itu by natural kan. Ya kan ketua orang yang sudah nggak berkuasa dengan sendirinya ia makin jauh dari ritus itu gitu loh. Nah ini yang menurut saya dijaga oleh Pak Jokowi. Bahwa dia paham banget tuh ya. Iya, permainan ini paham sekali. Iya, karena secara naturalnya kan begitu. Nah sekarang gimana caranya supaya mendekat terus kepada kekuasaan itu? Iya. Terus menerus main isu dengan orang datang ke rumahnya gitu. Itu nggak mungkin bisa bertahan. Paling hebatnya mungkin setahun ini. Lalu tahun berikutnya gimana? Nah saya di sini juga saya udah pernah sampaikan kunjungan itu tidak bisa mobilisasi kekuatan politik. Bukan wisata. Itu memang taman wisata. Itu taman wisata. Jadi orang fungsinya cuma selfie gitu kan. Setelah itu orang pergi selesai. Nggak bisa dieskalasi lah ya. Dieskalasi menjadi kekuatan politik, nggak bisa. Nah ini harus diperhitungkan oleh Pak Jokowi. Dan oleh karena itu salah satu cara untuk mengeskalasi kekuasaan itu, pengaruh itu untuk tetap berada, ya harus menimbulkan kekuatan dari luar. Itulah isu mengapa sekarang beliau akan memimpin PSI gitu loh. Saya sebenarnya mau masuk ke situ. Isu itu kira-kira datang dari beliau, keinginannya, atau dari PSI? Karena kan PSI ini juga sebenarnya partai nanggung ya. Bukan, artinya kan kalau seorang Jokowi masuk tiba-tiba dia mendapatkan apresiasi yang tinggi gitu kan. Exposure politik yang tiba-tiba gede gitu. Nah gimana tuh kira-kira? Ya saya tidak bisa memastikan dari mana berawal gitu. Tapi yang bisa saya katakan kedua-duanya saling membutuhkan. Dua-duanya ya tentu PSI membutuhkan figur seperti Pak Jokowi kan. Kalau Pak Jokowi masuk ke dalam partai ini ya udah bisa kita bayangkan ya partainya kan naik dengan sendirinya gitu ya. Karena gimana pun tetap ada pemilih Pak Jokowi lah kira-kira gitu ya. Nah tapi Pak Jokowi juga diuntungkan karena yang saya sebutkan tadi bagaimana caranya Pak Jokowi 5 tahun ini tetap bisa beredar dalam ritme kekuasaan ini. Kalau main kayak sebelum-sebelumnya, ya setahun ini juga paling hebat setahun ini kan. Nah oleh karena itu dibutuhkan alat formilnya, perahu formilnya. Apa yang paling mungkin ya? Namanya partai politik. Gitu. Sehingga dengan itu bisa dihitung kan. Nah
oleh karena itulah kemungkinan masuk ke PSI itu adalah langkah politik berikutnya dari Pak Jokowi gitu. Nah, di situ kepentingan Pak Jokowi itu. Nah, di PSI-nya tentu diuntungkan karena ya ini apa namanya ya, kedatangan Pak Jokowi ke PSI itu dengan sendirinya akan dapat menaikkan elektabilitasnya PSI gitu. Nah, jadi apakah skenario-nya dari Pak Jokowi saya kurang tahu persis, gitu. Tapi kalau dilihat dari luar mereka sama-sama diuntungkan kalau bertemu gitu. Ya. Kita juga tahu bahwa teman-teman di PDIP itu Mas Hasto lah terutama ya, melihat PSI itu mempunyai irisan yang sama dengan PDIP di dalam konteks pemilih sebetulnya. Dari kulturnya, menarik. Kemudian juga basis ya istilah ideologinya, visi misinya hampir mirip. Nah, apakah kemudian langkah ini menjadi memang langkah yang juga Pak Jokowi tahu bahwa PDIP menganggap PSI ini ya walaupun masih kecil pada saat itu, tapi ini bakal potensi menjadi rival yang signifikan di dalam konteks yang sama tadi. Jadi ceruk daripada pemilihnya itu sama gitu. Gimana menurut Anda? Ini pertanyaan Anda ini banyak perspektifnya nih gitu ya. Dalam bahasa nggak apa-apa, satu-satu aja. Iya, maksud saya justru pertanyaan itu membutuhkan banyak jawaban. Gitu, iya, nggak apa-apa. Yang pertama menurut saya katakan begini, apakah kalau misalnya Pak Jokowi masuk, pemilih-pemilih PD itu akan ketarik? Itu mungkin bahasa yang lebih praktis ya. Nah, kira-kira simpelnya begitu, tapi kan nggak begitu juga. Jawaban saya enggak. Kalau jawaban saya, kenapa? Pak Jokowi, PD itu udah diuji. Pemisahan antara Pak Jokowi dengan PD itu, yaitu pileg yang kemarin dapat sama. Dan justru kecenderungannya pemilih yang lama itu kan kembali ke PD Perjuangan. Itu kecenderungannya 2029 ya kan. Karena saat ini dengan posisi PDI sebagai oposisi itu akan menguntungkan mereka secara elektoral secara elektoral. Karena di kita ini udah mulai tradisi nih, mereka yang vokal di sudut oposisi umumnya justru mendapat apresiasi dari publik gitu. Ya kan? Umumnya ya. Mungkin ada 1-2 kali yang tidak seperti itu gitu. Nah, itu udah ujian pertama tuh. Kenyataannya PDI tetap dapat 21%, tetap mayoritas di DPR meskipun tidak mutlak gitu ya. Di pilkada-pilkada juga mereka tetap mengalami nggak terlalu jauh turunnya ya. Jadi oleh karena itu, kalaupun sekiranya Pak Jokowi masuk ke PSI, besar dugaan saya bukan PDI yang menjadi caruk pemilih mereka. Tapi apa? Tapi mungkin justru partai-partai nasional yang lain. Nah, bayangan saya kemungkinan akan ada tokoh-tokoh dari partai lain non-PDI yang akan gabung dengan PSI kalau Pak Jokowi akan masuk ke PSI gitu. Khususnya dari partai-partai yang boleh jadi ya dikecewakan oleh partainya, sudah nggak mendapatkan peran di partai gitu ya, tapi masih memiliki basis dan modal politik gitu. Itu bisa saja nanti bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi itu besar dugaan saya di luar PDI gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya bisa saja dari Nasdem, bisa dari apa namanya itu PAN, bisa dari PAN mungkin kecil ya, Golkar gitu ya, atau bisa jadi dari PKB gitu. Nah, justru Demokrat itu nggak ada ini ya? Saya kira kalau lihat di survei-survei sebelumnya ya, PAN, Demokrat sama PKS itu umumnya bukan pemilih Pak Jokowi. Kalau dilihat dari situ, termasuk Gerindra tentu saja gitu ya. Jadi yang agak goyang itu kelihatan Nasdem, ya kan, ke yang dulu mengandalkan figur Jokowi juga ya untuk basis dukungan pada saat pemilu yang ini berbasis dukungan pemilu sebelumnya. Betul. Kan ada Nasdem, ada PKB, kira-kira gitu. Tapi kalau Demokrat, Gerindra, PKS, nah umumnya itu termasuk PAN ya, umumnya bukanlah pemilih Pak Jokowi gitu. Jadi kalaupun 2024 ini mereka memilih Gibran, tapi pilihannya bukan Gibran karena ada Pak Prabowo-nya. Jadi bukan Gibrannya. Gitu. Nah dari situ yang tergerus itu justru adalah partai-partai yang saya sebutkan tadi. Jadi kelihatan bukan PDI Perjuangan gitu ya. Nah, apakah kehadiran dengan sendirinya atau dalam bahasa yang lain, kehadiran Pak Jokowi di PSI itu bukanlah ancaman bagi PDI Perjuangan gitu. Nah, tapi ancaman mungkin bagi partai-partai yang lain gitu ya. Nah, yang kedua, apakah dengan kehadiran Pak Jokowi misalnya di PSI akan mampu mendongkrak ya kekuasaan ataupun wibawa Pak Jokowi? Nah, itu memang yang menjadi pertanyaan. Kenapa gitu?
Karena apa istilahnya itu ya? Sebetulnya pertanyaannya, apakah orang yang terus-menerus memobilisasi dirinya di dalam level pencitraan ini akan terus mendapat simpati publik? Gitu. Ya. Nah, itu pertanyaannya tuh. Nah, kalau kita berkasus akhir-akhir ini dengan Pak Jokowi, justru kan kelihatan memudarnya ya semacam citra dari Pak Jokowi itu. Ya. Nah, artinya apa gitu? Ternyata isu soal ijazah palsu sedikit banyak ya membuat orang kemudian berpikir ulang tentang apa dan siapa sih sebenarnya Pak Jokowi ini. Ya. Jadi ada efek loh dari isu, bukan efek positifnya saja, tapi juga ada efek negatifnya. Jadi bakal kejadian nggak itu? Apanya? Pak Jokowi masuk ke PSI ini? Ya kalau dilihat dari... Kan kalau PSI sih sebenarnya nggak terlalu ribet lah ya. Kaisang aja bisa langsung jadi gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalau prosedurnya sih nggak usah dibicarain. Kalau bicara ADART dan lain-lain mah udahlah nggak usah lah. Itu sih gampang-gampang aja buat Pak Jokowi jadi kan sebenarnya. Nggak usah Cuman bakal kejadian nggak kira-kira? Akan menjadi hitungannya Pak Jokowi ini langkah strategis gitu. Saya melihat nggak ada pilihan bagi Pak Jokowi. Nggak ada pilihan. Iya. Kalau mau tetap ingin eksis ya di lingkaran Ritu tadi ya, Ritus tadi itu. Iya, nggak ada pilihan. Iya. Kalau beliau memilih, artinya begini. Saya seringkali mengatakannya begini. Pak Jokowi mau memilih menjadi politisi negarawan atau politisi kekuasaan gitu, atau harian gitu. Iya. Kelihatannya yang mana? Nah, kalau dilihat dari keseluruhan landscape langkah politik beliau, sejak dari wali kota sampai sekarang nih, termasuk di keluarganya, beliau itu kelihatan tidak mengidolakan politik negarawan itu. Bagi beliau politik itu ya harian itu gitu loh. Karena politik kekuasaan itu. Negarawan itu udah biasa aja. Nah, itu yang beda. Itu yang saya sebut dari tadi kan. Dari awal Pak Jokowi ini. Saya cuma menyimpulkan. Betul. Pak Jokowi ini kesan saya adalah orang yang ingin selalu tampil beda kata orang sekarang lah ya kan. Benar. Nah kalau presiden-presiden sebelumnya itu kelihatan milih jalur politik negarawan gitu ya. Kalau mungkin beliau akan memilih tetap di jalur politik kekuasaan. Mungkin dia baca buku itu tuh yang si Paul Arden itu. Whatever you think the opposite gitu. Nah itu kan ada tuh bukunya tuh. Kayaknya dia baca buku itu tuh. Ya saya nggak tahu kalau soal itu gitu. Tapi nggak tahu. Tapi mirip aja gitu. Nah kalau saya mendasarkan pada itu, ya pada bacaan rekam jejak beliau dengan keluarganya macam-macam, ternyata lebih condong kepada politik kekuasaan itu. Ya beliau akan ambil PSI-nya gitu. Oke. Berarti PSI masuk. Nah, tapi ini kalau misalnya kemudian orang-orangnya dia di kabinet dipretelin, kan ini udah sinyal-sinyal nih. Misalnya nih, Budi Ari disebut, kan? Nah, saya nggak tahu nih, apakah akan dilindungi atau enggak, gitu kan? Dipertahankan atau enggak? Tapi udah mulai kasus judol itu mulai diseret-seret lagi kan, dan exposure-nya lumayan serius banget gitu. Terus yang lain-lain udah mulai kelihatan kan kemarin kayak siapa Hasan Asbi lah misalnya ya, kasus. Ya mulai dikritisi tentang masalah komunikasi dan mengglorify programnya Jokowi lah instead of programnya Pak Prabowo dan lain-lain gitu ya. Terus yang memang udah nggak masuk di kabinet tapi dulu mantan Menteri Jokowi Nadiem nih sekarang udah mulai diincar lagi. Nah ini kan udah mulai muncul-muncul nih kasus-kasus dan isunya nanti katanya ini kan kabar burung aja. Bakal ada menteri-menteri yang zamannya Pak Jokowi ini diributin lagi gitu. Banyak dimunculin kasusnya lagi. Apakah ini bagian daripada pemretelan itu agar kemudian Pak Jokowi tidak mempunyai grip lagi atau gimana? Karena bagaimanapun kekuasaan pragmatis itu kan selalu tawar-menawar kan. Gitu. Itulah kesulitan. Kita harus kerja hari demi hari untuk mengamankan posisi. Hatta yang taktikal jadi, bukan strategis jadi ya. Bicara soal kekuasaan aja. Ya, jadi kalau ada di sini yang kelihatan ngotot terus ingin berkuasa, kita juga harus jaga posisi kita. Iya. Nah, khususnya pada pemilu berikutnya kan. Nah, pada pemilu kalau Pak Jokowi masuk ke dalam gerbong partai tertentu, kan artinya partai yang lain mengatakan
di 2029 kita ini bisa berlawanan dong. Gitu kan? Good point. Iya. Good point. Nah, oleh karena itulah orang harus siapkan ini sendiri gitu ya, jalur kuda-kuda sendiri. Iya, kuda-kuda sendiri gitu. Apalagi kalau sudah sampai presidensial threshold. Iya. Ya kan? Nol kan presidensial threshold. Makanya 0% itu gitu. Iya. Nah, tentu ada orang lain juga yang akan berpikir kalau bukan dengan dia gimana? Iya. Kalau justru nanti dia saingan kita gimana? Dan sebagainya. Oleh karena itu ya buka tutup. Kadang kita buka ya selebihnya kita tutup gitu kan. Iya. Makin ke sini mungkin yang buka tutup itu diperkecil lagi pintunya sampai nanti melihat momentumnya memang ya ditutup gitu. Iya. Dan itu politik yang natural dalam kultur kita kan, dalam kultur politik kita karena umumnya dipertautkan oleh kepentingan itu. Coba lihat Bung, kasus ijazah palsu ini nggak ada satupun partai yang bela Pak Jokowi. Iya ya. Mana? Lah, enggak lah PSI kemarin Ade Armando muncul lah. Ya bukan PSI saya. Ya, Ade Armandonya ya. Kemana PAN-nya? Iya. Kemana PKB-nya? Iya. Kemana Nasdem? Hatta Gerindranya? Iya. Enggak ada ya. Golkar juga enggak ada ya. Isu adili Jokowi, enggak ada tuh partai-partai yang bela. Gitu. Pragmatisme udah mulai main tuh ya. Itu yang saya sebut tadi. Justru karena itulah Pak Jokowi juga berpikir. Wah kalau gua nggak ada pegangan nih, nggak ada balap gitu ya. Iya. Kalau ngandelin projo susah juga gitu kan. Ya jelas susah lah. Jokowi mania udah ganti jadi Prabowo mania lagi ya, susah. Ya jelas susah. Iya. Justru karena itu juga dibaca oleh Pak Jokowi kan. Jadi kalau beliau nggak punya pasang kuda-kuda juga, ya, sedemikian publiknya makin kencang mengarah kepada beliau kan. Gitu. Soal Gibran diminta oleh para purnawirawan dicopot. Iya. Nggak ada partai yang bicara. Bener ya. Pengamat aja banyak ngomong. Pengamat justru ikut-ikutan membahas soal kemungkinan. Betul, kan, gitu. Kemungkinan malah caranya. Bagaimana tapi cara. partai loh, nggak ada yang mengatakan nggak ada. Hatta Pak Prabowo. Saya udah katakan, misalnya. Kenapa Pak Prabowo nggak undang Gibran di pertemuan para purnawirawan? Iya. Kan sebetulnya kalau kultur politik umumnya ya, yang umumnya berdasarkan gaya orang Jawa gitu atau kultur Jawa gitu. Pak Prabowo itu sebetulnya nggak perlu mengatakan menolak, dia cukup panggil Gibran dudukkan di samping Pak Tris itu selesai. Iya. Selesai itu semua. Iya. Message-nya udah clear nih barang nih. Sudah selesai. Tapi itu nggak dilakukan oleh Pak Prabowo. Artinya channel ke arah situ masih terbuka. Iya. Artinya opsi politik lah. Ya. Saya melihatnya begini. Bisa jadi kemungkinan Pak Prabowo pegang isu ini. Untuk apa? Untuk nekan juga. Ya kan? Iya. Ini kalau nggak kita lepas nih. Memegang ekor, istilahnya kan. Kenapa itu dilakukan orang? Karena model cara berpolitik begini yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir ini kan. Gitu. Kan kita tahu Erlangga gimana. Itu dia makanya. Itulah yang sekarang yang orang juga ngerti. Cara nekan orang itu ternyata bukan negosiasi. Pegang kasusnya. Iya. Gitu dia. Kalau ada apa-apa, ini loh. Gitu. Oke. Gitu. PSI dikuasai, angle-nya presidensial threshold 0, dorong salah seorang menjadi presiden. Dari keluarga itu kira-kira siapa yang mau didorong? Gibran, Kaisang, Gibran atau Bobi? Gibran. Kan ada 3 nih, yang udah masuk di politik ada 3 kan. Nah, kenapa Gibran? Padahal nih daya tolak dari terutama dari Purnawirawan TNI lah ya, udah satu. Tapi juga sebetulnya banyak juga rakyat yang udah mulai nyinyir ya kalau ditanya gitu ya. Banyak sekali gitu di jalanan. Coba aja kalau kita mau survei dalam konteks ini. Gimana Mas Gibran? Pasti jawabannya ada. Dan itu nggak terlalu positif gitu. Nah, apakah ini mau dipaksakan? Atau bagaimana ngebungkusnya? Ini anggap Anda jadi Pak Jokowi lah, kira-kira gitu ya. Kalau ditimbang-timbang 3 ini,
dua anak satu menantu, tetap Gibran yang lebih maju. Yang paling advance ya. Posisinya real ya. Iya, kalau Anda misalnya fotonya ada di mana-mana lagi itu, kan. Kalau Anda misalnya menyatakan ini kan Gibran ini banyak kritik ya, apalagi ke Kaisang sama Bobi. Iya. Gibran ini belum tinggi elektabilitasnya, apalagi Kaisang sama Bobi kan. Kan gitu aja. Canggih di analisa. Jadi paling mudah ini tetap aja. Paling mudah. Dia udah main di level nasional. Iya. Kan Bobi, kalau Bobi mungkin di Jawa Timur is okay. Mengenalkannya kepada publik mudah. Tapi di Sumatera Utara nggak ada tradisinya kan. Sejauh ini kan orang dari luar Pulau Jawa itu punya kesempatan, belum ada tradisinya. Saya melihatnya belum ke Sumatera, ini masih Jawa semua. Ya Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi Bobi masih agak jauh. Masih jauh. Terakhir ini kan Jakarta, mungkin besok-besok akan pindah ke Jawa Barat dan sebagainya. Jadi masih Pulau Jawa nih, masih jauh kelihatan sampai ke Sumatera gitu. Nah oleh karena itu ya berhitungnya adalah berhitung di Gibran. Di 2029 itu Kapolri Pak Sigit pasti udah pensiun. Udah. Pak Agus Subianto juga udah pensiun. Pegangan Pak Jokowi apa? Kan dari kembali lagi ke awal tuh, ini semua udah dibaca. Jadi gimana? Makanya tuh pentingnya untuk nyari perahu baru. Sebab ini udah mulai. Jadi di bagian daripada untuk mengantisipasi kehilangan grip itu. Iya, itu kan prosesnya ada yang by design, ada yang by nature kan. Kalau polisi Kapolri diganti udah memang waktunya gitu kan misalnya. Panglima diganti memang udah waktunya, nggak bisa ditolak-tolak lagi gitu. Nah, jadi itu semua dibaca. Kalau 4 tahun ke depan semuanya kekuatan-kekuatan yang nggak ada, apa yang kita miliki? Ada satu lagi namanya perahu partai gitu. Nah, perahu partai itulah yang akan dipergunakan gitu. Iya. PSI berapa persen kemarin? Nggak nyampe 4%, 3,8. 3, ya? Sampai ke 3, ya. 2,8 atau berapa? 2,8 kalau nggak salah ya. Golkar itu berapa? 16 ya? Iya, 16 atau 18 ya. Karena tapi Golkar adalah pemenang kedua ya. Intinya gini, kita tahu bahwa Ketua Umum Golkar Bahlil ini ya istilahnya Pak Jokowi karena loyalis lah. Satu. Yang kedua juga kita tahu perannya Pak Jokowi ngedorong Bahlil ke situ, kan gitu ya. Nggak usah dibahas, tapi udah selesai. Artinya, kira-kira Golkar akan menjadi mitranya PSI nggak ke depan? Atau bahkan istilahnya, mohon maaf nih, bisa aja ada skenario ngegembosin Golkar, ngecilin Golkar, ngegedein PSI, misalnya kayak gitu. Nggak mungkin kau melakukan itu ke Golkar. Kan saya bertanya ini. Iya, analisa ini yang saya jawab. Sulit kau melakukan itu. Kalau gitu Golkar itu mau dikecilin ya tahun 99. Itu udah paling real ya. Iya. Paling real. Ternyata mereka masih 20-an waktu itu. Iya, bertahan ke nomor 2 ya. PDIP kan 30. Iya, mereka nomor 2. 20. Nomor 2. Apalagi sekarang. Iya. Di periodenya Pak Jokowi itu artinya udah 3 ketua umum Golkar loh. Tapi apakah kemudian menjadi koalisi yang strategis? Tunggu dulu, 3 ketua umum Golkar di eranya Pak Jokowi. Oh iya benar. Ya kan, dari Pak Setia Rinanto. Enggak dong, Pak itu dulu dong, Pak. Abu Rizal dulu dong. Abu Rizal, Setia Novanto, Airlangga, Bahlil, 4 malah. Benar. Turun nggak Golkar? Ya malah naik kan. Itu yang saya katakan. 4 pergantian loh itu. Iya. Kalau kita terlepas gunjang-ganjing ketua umumnya gitu ya. Iya. Ketua umumnya di penjara. Iya. Nggak turun drastis. Iya. Gitu. Dari 4 itu kalau kita bagi 10 tahun kan cuma 2,5 tahun. Oh ini bagus sebenarnya, analisa yang bagus sekali. Iya kan cuma 2,5 tahun. Artinya dalam satu pemilu 2 kali ketua umum Golkar berganti. Jatuh nggak? Enggak. Tapi Bahlil bisa disuruh nggak ngedukung dulu ya? Nanti dulu ya. Nah, itu juga yang kita lihat dari PDI Perjuangan. Artinya apa? Mereka ini udah punya pemilih sendiri, punya konstituen yang sudah sangat solid, kan? Oleh karena itu gonjang-ganjing partai nggak berpengaruh kepada elektabilitas. Nah, lalu kita Anda tanyakan itu tadi, apakah mungkin Golkar akan
ikut PSI ya jelas nggak mau. Bahlilnya mungkin bisa diatur. Enggak, ya orang Golkarnya akan mau. Ya, maksudnya artinya Golkar secara kelembagaan sulit, walaupun ketua umumnya. Nggak bisa, karena ketua umum ini dengan sendirinya ikut. Apa kata Rapimnas mereka setidaknya kan. Iya. Bahwa, dan kultur jadi, Golkar itu. Nggak mungkin loyal lagi dong. Kultur Golkar itu secara historis selalu mencalonkan ketua umum mereka untuk posisi RI 1 atau RI 2. Tapi meskipun kenyataannya nggak pernah jadi. Iya, gitu. Tapi selalu itu ada. Gitu. Selalu Rapimnasnya itu mengamanatkan ketua umum ya jadi calon presiden atau wakil presiden. Artinya kalau Golkar dianggap ke PSI ya nggak jelas. Yang ada PSI ngikut Golkar mungkin. Gitu kira-kira tuh. Tapi apakah kalau PSI ngikut Golkar maka Gibran ditawarkan, itu juga jelas kalau dari PSI. Tapi apakah Golkar akan terima? Belum tentu juga. Iya. Seperti Anda sebutkan tadi kan, kemungkinan elektabilitas Gibran ini nggak dapat dikerek sebaik mungkin gitu. Nah, artinya apa? Artinya orang kembali ke angka-angka. Kalau angkanya nggak terlalu memuaskan, harus cari yang lain gitu. Harus cari orang yang paling memungkinkan. Apalagi misalnya Golkar itu sekarang relatif nggak punya tokoh. Artinya apa? Artinya mereka harus nyari figur yang betul-betul ya memastikan bahwa mereka dapat kembali kursi kekuasaan di Pilpres 2029 yang akan datang. Nah, apakah itu bisa disumbangkan oleh Gibran? Jujur saya nggak terlalu yakin. Saya belum baca persis ya temuan dari lembaga LSI-nya Bung Jayadi gitu. Yang menyebut elektabilitas Pak Jokowi hari demi hari terus merosot. Gitu. Dan itu mengherankannya itu karena elektabilitas Pak Jokowi itu dibanding dengan Pak SBY gitu, jauh lebih cepat merosotnya dibanding dengan Pak SBY. Pasca Pilpres, pasca berkuasa. Pasca berkuasa, iya. Gitu. Nah, jadi ini memang agak sedikit di luar daripada yang kita omongin, tapi saya ingin melihat apakah ada konektivitasnya dengan apa yang kita omongin. Yaitu pernyataan Pak Prabowo yang belakangan ini udah mulai menghilangkan wacana 2 periode. Bahkan membuat statement bahwa kalau pemerintahan ini gagal, saya nggak maju lagi di 2029. Ini sebenarnya apa angle-nya nih? Apakah ada, mohon maaf nih, apakah ada tadi ekornya dipegang oleh Pak Jokowi sehingga membuat statement itu, atau ini adalah bagian daripada mulai mau memisahkan diri dengan kepentingan-kepentingan katakanlah Gibran lah di 2029. Gimana menurut Anda? Ya, Pak Prabowo untuk jadi presiden itu 3 kali gagal loh. Ya. Jadi maksudnya apa tuh? Nggak nangkap juga ya. Belum. Harus clear kalau ngomong sama saya nih. Supaya jangan cuma tersirat, tapi terucapkan gitu kan. Gimana maksudnya? Jadi Pak Prabowo untuk jadi presiden itu rela 4 kali bertarung. Kok tiba-tiba setelah jadi presiden cukup 1 periode ya? Nah, maksudnya apa tuh? Nggak, biar bacaan saya itu hanya omongan aja. Iya. Omong-omong aja berarti. Iya. Kalau kemudian nanti. Tapi itu angle politiknya gimana maksudnya? Apakah ada hubungan dengan apa yang kita omongin tadi bahwa Pak Jokowi ini memang masih mungkin ada di dalam situasi yang itu tadi, ya kan? Pak Prabowo juga baca juga nih, yang gerak siapa, yang apa siapa dan sebagainya, gitu kan? Nah, oleh karena itulah kemudian beliau ungkapkan, ya kalau indikator saya buruk, ya saya nggak akan maju. Semua orang juga akan begitu pada dasarnya kan. Kalau ternyata elektabilitasnya nggak baik-baik amat, ya tentu mereka akan lepaskan gitu. Nah, misalnya Pak Prabowo mungkin nggak berani maju 2024 yang lalu kalau bukan karena faktor Pak Jokowi kan, gitu. Kalau misalnya dipersandingkan sama siapa ya belum tentu dia menang 58% misalnya begitu. Nah, itu kan pernyataan yang menurut saya ya dapat dibaca apa endingnya gitu loh. Nah itu, tapi ya lagi-lagi ada mungkin
terus di dalam terjadi yang seperti itu. Nah saat yang bersamaan ada yang keluar. Yang keluarnya itu apa? Ya tentu seperti biasa menarik simpati publik terhadap Pak Prabowo kan. Nah Pak Prabowo ini kan punya beberapa kalimat kunci lah untuk terus-menerus menimpakan simpati terhadap dirinya kan. Pertama ada ancaman asing, itu kan apa namanya. Kedua koruptor kita kejar sampai ke Antartika gitu, ya kan. Padahal KPK-nya belum ngapa-ngapain sama sekali. Iya. Oke. Ya. Nah yang ketiga adalah ya tentu kekuasaan saya nggak akan lama-lama. Gitu. Itu kata-kata kunci yang menurut saya menjadi daya tarik tuh. Untuk menghujani dirinya dengan simpati publik. Gitu. Nah, bahasa ini selalu muncul nih di pidato. Berarti yang tadi ini adalah bagian daripada yang nomor 3. Jadi bahasa soal ada ancaman asing, apapun masalahnya selalu ada ancaman asing, ada yang ingin memecah belah kita gitu ya. Lalu koruptor, apapun yang terakhir kan di Tidar kemarin kan, saya tidak bisa kompromi dengan korupsi gitu ya, KPK-nya nggak gerak-gerak. Nah yang ketiga, yang agak terbaru itu adalah soal saya tidak akan menjabat 2 periode kalau elektabilitas saya. Cuma kan seringkali pejabat di Republik ini ukurannya dia buat sendiri sukses itu. Gitu. Ukuran sukses dan gagal itu ukurannya dia sendiri gitu loh. Yang penting BPS disuruh supaya buat sukses gitu kan. Begitu ya. Waduh, luar biasa nih, dahsyat. Nah, mungkin yang terakhir nih, Bung Rey ya. Kalau dilihat dari horizonnya ini, kita berapa lama lagi harus melihat Pak Jokowi ini malang melintang di dunia politik? Masih muda kan Pak Jokowi ini, masih itulah masih panjang. Makanya gitu kan hasrat berkuasanya menurut saya. Anaknya masih ada. Kan. Saya kira bukan soal berapa lama lagi, ini akan terus gitu. Akan terus ya. Cuma intensitas dengan cara yang mungkin yang bisa berubah-ubah. Bisa saja intensitasnya naik turun gitu ya. Caranya juga mungkin bisa berubah-ubah. Gitu. Tapi motifnya semua sama. Apa motifnya itu? Yaitu ingin tetap berpusat di lingkaran kekuasaan ini. Ritus itu tadi. Itu ini. Dengan cara tampil beda. Iya, salah satu yang khas dari Pak Jokowi itu adalah apa namanya itu selalu ingin memperlihatkan justru apa yang selama ini dianggap orang tabu gitu loh. Iya. Nah, dia ingin terowos itu. Gitu. Mungkin ada beberapa kata tadi ingin disampaikan ke audiensnya PhD 4K, silakan. Soal apa ya? Ya soal omongan kita lah, kesimpulannya. Kesimpulannya kan saya dulu sering juga ungkapkan dahulu kan, bahwa kalau kita ingat Pak Jokowi ini dengan tampilan yang sederhananya, itu kan memukau banyak orang. Tapi di balik tampilan yang sederhana itu, jangan tanya seberapa besar hasrat berkuasanya. Kan? Jadi seberapa besar? Nah ini yang kita lihat akhir-akhir ini ya kan. Nah bahkan setelah beliau tidak berkuasa sekalipun, kontroversi tetap terjadi dan berhubungan terus-menerus dengan pelaporan terhadap orang, ya, berhubungan dengan pencemaran nama baik macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, yang kedua terkait dengan tentu reformasi ini ya kan. Nah, saya berharap ada perhatian yang sangat serius dari Pak Prabowo ya terhadap makin merosotnya demokrasi yang kita lalui, khususnya terhadap ya banyaknya perwira aktif militer dan polisi yang menduduki jabatan-jabatan sipil gitu. Itu menurut saya harus betul-betul diperhatikan Pak Prabowo karena apa namanya itu ya pada tingkat tertentu ya melanggar aturan yang berlaku dan yang kedua itu bisa saja nanti jadi faktor orang makin tidak percaya pada pemerintahan Pak Prabowo. Cukuplah kita mengalami 5 tahun terakhir atau bahkan 10 tahun terakhir itu presiden yang mengatakan A untuk menunjukkan B gitu ya, atau mengatakan B untuk menunjukkan A. Kita berharap Pak Prabowo kalau katakan A, B, B itu, sehingga tidak jadi macan podium, gitu. Tapi benar-benar macan aksi ya, bukan macan podium. Sabdo Pandito Ratu, harus gitu ya. Terima kasih Bung Rey udah hadir, luar biasa nih. Itu tadi
Sobat Forum, Bung Rey Rangkuti yang sudah membahas tentang bagaimana peran Pak Jokowi di dalam konteks narasi politik yang kita saksikan selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, orientasinya udah clear, jelas, dan bahasannya juga jelas. Dikupas secara lugas, dan nah ini hanya ada di PhD 4K. Jadi jangan bosan-bosan karena ini bukan yang terakhir tentunya, bukan ini aja, akan terus kita bahas. Karena langkah-langkah politik dari siapapun yang berpotensi untuk mewarnai basis politik ke depan akan selalu kita lihat dan kita kemudian sikapi, kita kasih komen, dan kita tentu kalau ada yang perlu kita kritisi, kalau ada yang perlu kita puji, kita puji juga gitu. Karena bagaimanapun juga kita hanya ingin satu, yaitu Indonesia menjadi Indonesia yang maju dan berwawasan, dan kemudian menjadi Indonesia yang berwibawa. Mudah-mudahan kita pun jika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadi negara adikuasa ke depan. Ini saya Pumbida Hidayatullah undur diri, nonton terus PhD 4K sampai di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.